Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah di dalam. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah nasihat bahwasanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah berkata, jadi ulama pada masa lampau sebagian mereka mengirimkan surat yang di dalamnya berisi nasihat, saling mengingatkan, watawa sobil haqi watawa sobil sobil. Sebagai ulama berkirim surat pada ulama yang lain yang kalimatnya sebagai berikut: Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa memperbaiki sirinya, batiniahnya, maka Allah akan memperbaiki dirinya atau penampilannya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, kesolehan kita ditampakkan oleh Allah. Syaratnya kita perbaiki diri dulu. Amalia sifatnya sendiri rahasia, sifatnya hanya kita pribadi yang tahu. Kita semuanya koreksi, evaluasi, perbaiki. Sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita bersihkan. Jadi banyak sekali pada kita, dan itu bukan pekerjaan mudah untuk bisa menjaga hati kita, menjaga batiniah kita supaya selamat dari sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela itu diantaranya sifat takabur, sifat yang sombong. Sombong ini akan merusak amalia kita dan akan membuat Allah murka. Iblis Allah usir dari surga gara-gara sifat sombong. Allah turunkan serendah-rendahnya derajatnya yang sebelumnya Allah tinggikan derajat iblis gara-gara satu kesalahan, kesombongan, tidak mau bersujud kepada Adam, maka Allah keluarkan iblis dari surga dan iblis mendapatkan laknat ila yaumil qiyamah. Maka kita harus sebisa mungkin menjauhi sikap takabur, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sifat ini harus kita benar-benar jauhi. Bagaimana caranya? Jadi setiap waktu kita harus benar-benar evaluasi sikap tingkah laku gerak gerik kita. Apabila
kita bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya orang yang kita lihat yang lebih tua itu dia lebih baik. Diyakinkan di diri sendiri bahwasanya orang yang paling jelek adalah kita, bukan orang lain. Ini cara menghilangkan sifat kesombongan kita, merasa diri paling rendah, serendah-rendahnya dari apapun ya, makhluk Allah yang paling rendah. Melihat orang yang lebih tua, kita yakinkan di hati kita bahwasanya orang tua itu lebih baik. Apa alasannya? Mereka lebih tua, amal solehnya lebih banyak, sudah melakukan banyak kebaikan. Apabila kita melihat orang yang usianya lebih muda daripada kita, kita harus yakinkan di dalam diri kita bahwasanya dia lebih baik. Kenapa lebih baik? Dia masih muda, lebih muda daripada saya, dosanya masih lebih sedikit daripada saya. Jangan dibalik. Wong tua jelas sudah suwake. Namun besar sini kroso dengan pengalaman. Dunia saya aku, orang saya debat saya belum kelas belum levelku, yang seperti itu dijawabkan. Bahkan di dalam kitab Bidayah itu Bidayah, kalau kita melihat orang kafir, jangan kita terus sombong. Aku bakal membunuh aku bakal membunuh. Tidak boleh seperti itu. Karena siapa tahu Allah memberikan hidayah pada orang tersebut, dia bisa masuk Islam. Tidak sedikit ya orang tadinya kafir, tidak beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk menjadi orang yang beriman, bahkan amal ibadahnya sangat luar biasa ya, mengalahkan kita yang sudah beriman, sudah menjadi umat Islam sejak lama. Pun dengan hewan pun juga demikian. Serendah-rendahnya hewan, taruhlah anjing, dia punya sifat yang kita anggap tidak baik, tercela, termasuk hewan yang paling dihinakan. Anjing seperti itu karena kita diberi akan pikiran. Tidak dibebani suatu hukum, tidak punya kewajiban-kewajiban. Beda dengan kita merasa lebih baik karena kita diberikan pikiran, diberikan tanggung jawab, diberikan beban hukum oleh Allah SWT. Namun di diri kita, sikap-sikap kita sebagian ada sifat-sifat hewani. Kalau kita boleh jujur, hewan pun lebih mulia, bisa lebih mulia dari kita. Ini untuk menghilangkan sifat kesombongan kita. Kalau kita sudah mencapai derajat seperti itu, luar biasa. Jadi jangan takut dengan kita, menghilangkan kesombongan kita, menghilangkan gengsi kita terhina. Jangan berpikir seperti itu. Jadi barang siapa yang takabur, Allah akan merendahkan. Man takabaro wa ta'abullah. Barang siapa takabur, Allah akan merendahkannya. Wa man tawaddu'a rafa'ahullah. Dan barang siapa yang tawadhu, justru Allah akan menaikkan, mengangkat derajatnya.
Jadi kembali lagi untuk membersihkan jiwa kita, kita bersihkan dari sifat-sifat bersalah. Yang pertama, kepada kita kabur, bisa mungkin kita menghilangkannya. Jangan ada sedikit pun ada kesombongan, karena ada sedikit pun kesombongan. Jadi orang Islam tidak akan bisa masuk surga gara-gara sedikit kesombongan. Walaupun sebesar biji ada kesombongan di hati kita, ini sebagai penghalang kita masuk surga. Jadi harus serius kita mengalahkan sifat sombong yang melekat di hati kita. Kemudian sifat-sifat tercela yang lainnya diantaranya adalah sifat hasad, iri dengki pada orang lain. Ini juga harus kita hilangkan. Qabil pernah hasad dengan Habil, rasa iri dengki, tidak mau menerima apa yang sudah diperintahkan Allah, sudah digariskan masalah jodohnya. Artinya dia membunuh saudaranya. Iri dengki ini juga akan membakar, menghanguskan amal-amal soleh kita. Jadi kalau ada teman kita yang diberikan anugerah nikmat, bisa mungkin kita ikut senang. Jika kita tidak tahu ilmunya, tahu manfaatnya, umumnya tahu. Setiap orang dapat nikmat, kebanyakan manusia merasa diri dan diri. Karena setiap nikmat akan dibagiani orang lain. Jadi kita semampu mungkin sifat-sifat itu harus dihilangkan. Kalau dia mendapatkan anugerah itu semata-mata kita mandangnya Allah, yang memberikan Allah. Allah saja ridho, kenapa kita tidak ridho, tidak suka? Sifat hasad jadi dengki. Sifat hasad ini menginginkan agar nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, nikmat itu hilang. Kemudian dia motornya di tempat orangnya, alhamdulillah ini suatu motornya. Mengaku ini ngomong bacaan untuk selama ini kesempatan. Ini masalah Pak, bukan masalah lain yang ini. Kalau kita ingin memperbaiki diri, akan diperbaiki oleh Allah penampilan kita. Itu tadi syaratnya harus perbaiki batin kita. Selanjutnya sifat tercela, yang lainnya ada sifat suudzon, sifat berburuk sangka kepada orang lain. Ini juga menjadi penghalang kita, menjadi kotoran di hati kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang mulia, derajat tinggi di sisi Allah. Kadang-kadang bersifat suudzon, bisa mungkin kepada orang lain. Jangan kita suudzon dulu, karena banyak yang kita sangka perbuatan tidak baik, karena kita telusuri sungguh sangat mulia sekali yang dilakukan orang tersebut. Bahkan ada orang yang kita sangka tidak sedang kedudukan di sisi Allah sangat mulia, seperti halnya Uwais Al-Qarni. Orang-orang menganggapnya tidak, bahkan keluarga sendiri dan masyarakat menganggap Uwais itu
yang paling gila, paling gila, paling hina, paling jelek. Di desanya diancurkan, tidak dikenal orang, tidak dianggap, tapi di langit terkenal. Kanjeng Nabi memujinya. Ia bisa berikan syafaat pada dua golongan besar. Dalam tiga dijelaskan seperti itu. Karena orang-orang seperti itu yang kalau kita mendoakan kita semuanya, mohonkan ampun, mohonkan kebaikan untuk umat Islam ini, supaya diberikan kebaikan, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari bencana. Jadi itu syaratnya supaya kita tampakkan kebaikan, penampilan kita menjadi baik. Segala sifat-sifat tercela yang sudah kami sampaikan tadi, sifat takabur, sifat hasud, suudon, dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Seperti jelaskan panjang lebar, waktunya sangat panjang, singkat saja. Ada satu lagi sifat yang kita juga bisa mengenalnya, sifat amarah, sifat marah. Sebisa mungkin kita juga bisa mengendalikan diri. Kalau ada kawan kita yang mencari kita marah, dia sifat manusia. Kalau kita dijahili tidak bersalah, tidak marah, yang bodoh kalau jarang, bodoh kalau iman. Ini marah ada tempatnya. Jadi kalau kita memandang itu yang berikan ujian dari Allah lewat perantara teman kita sehingga jengkel, sebut kata-kata yang menyinggung, menyakiti, kita mandangnya Allah. Kita bisa menahan diri, kita mendapatkan pahala yang besar, selamat dari godaan setan, tapi kita bisa bersih. Apabila kita sudah membersihkan diri kita, rahasia kita, ketika sepi kita pun bisa berbuat baik. Di saat teman-temannya pada tidur, kita bangun sholat tahajud, tidak ada seorang pun yang tahu. Jika tidak ada orang yang tahu, maka jangan khawatir, Allah akan tampakkan kebaikan-kebaikan kita. Allah akan jadikan akhlak kita akhlak yang mulia. Selanjutnya, ini kelanjutan dari yang disampaikan Sufyan bin Uyainah. Wa man aslaha ma bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Jadi kalau kita ingin baik dengan orang lain, ingin punya tempat kedudukan yang istimewa depan makhluknya Allah, hubungan kita dengan Allah kita perbaiki dulu. Kita koreksi kewajiban-kewajiban kita sudah kita laksanakan dengan sepenuh hati belum. Sholat kita periksa sudah tepat waktu apa belum, sudah khusyuk apa belum, sholatnya dilaksanakan jamaah apa tidak, kita koreksi. Kalau kita kualitas sholatnya sudah baik, ibadah yang lainnya bagus, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Karena kebaikan itu pada dasarnya akan berdampak
nampak pada joget dan batin kita. Sikap, perbuatan, perkataan akan cermin dari kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan itu bisa membuat wajah kita cerah, hati kita bercahaya, badan kita kuat semangat dari kebaikan itu. Kemudian muncul mahabbah di hati para makhluk, rasa cinta masyarakat kepada kita. Kita sudah konsisten melakukan kebaikan, amal yang soleh. Hubungan kita kepada Allah kita perbaiki sebaik mungkin. Di Qurannya, tulisannya, di saat tidak ada orang lain atau orang lain pun sama tetap betul. Akhlak mulianya dijaga. Selanjutnya pasti kelanjutan dari yang disampaikan sudah ini tadi. Waman amila di akhiratihi taqallahu sunnah. Barang siapa beramal untuk akhiratnya, Allah akan mencukupi urusan dunia. Jadi kita beramal untuk akhirat, jangan sampai miskin. Allah yang akan mencukupi urusan dunia kita. Ada azan, kita lagi buka warung, lagi rapat, masih di sawah, dan akan kita pulang. Kita penuhi panggilan Allah untuk segera melaksanakan sholat. Jangan khawatir, Allah akan penuhi dunia kita. Kita akan berpikirnya jangka pendek. Tapi lama-lama ini ditutup, bahwa rezeki siapa tanggung, jadi terampung. Dan lewat habis waktu sholat dan berbahaya. Jadi kalau kita sudah beramal akhirat, yakin di dunia kita akan Allah tanggung, akan Allah cukupi. Di rumah saya ngaji, kalau kita niat ikhlas, kita mencari akhirat dan pahala. Kalau dari ngaji kita mungkin tidak seberapa ya. Kalaupun ada honor, ada upah itu sangat tidak cukup. Tapi Allah bisa berikan rezeki dari jalan manapun yang Allah kehendaki. Ya, seperti pesantren kita ini, kita bangun dari nol. Bahkan musola yang kita tempati ini, itu apa mau bangun musola proyeknya uang 5 juta ya. Saya bingung ya, adanya segitu banyak, tapi memang musola sangat besar. Sangat adanya pesantren yang ada, atau masjid yang minimal musola, tempat untuk sholat. Waktu itu kita belum punya musola. Kemudian dibicarakan di sini, kalau 5 juta itu sudah mantap ya, itu dibuat secukupnya. Pokoknya bentuknya musola seperti apa ya 5 juta itu kita kubur. Musola kertas, plastik itu pokoknya ngadep, udah panas ya udah minyak kafe. Tapi yang ikhlas dalam waktu di situ doang. Alhamdulillah dari pertama ya, sudah mulai pasang ombak-ombak, tempat kajian bulan-bulan. Karena 5 juta settingan saya ya pakai kayu-kayu bekas seadanya. Nanti mau 5 juta itu fokus atap, yang penting ada atap, cacat-cacat kayu. Dan di dekat saya dari pertama ada Pak Haji datang, misalnya berniat untuk menyumbang sekian, kemudian dia juga
jangan sampai musola ini waktu itu masih ya berupa pelestarian, ya belum keramik, belum menghabiskan dana 50 jutaan. Lalu kita itu ya, belum dicat, lantainya masih kasar, 50 juta. Dari kita 5 juta, alhamdulillah dapat meski 50 juta. Musola ini bisa berdiri permanen. Itu bangunan-bangunan yang lainnya. Targetnya hanya sampai lantai 2, lantai 3, bisa lantai 3, bahkan di SMP lantai 4. Awal kita digambar konsultan, gambarnya lantai 3, tapi lalu bisa lantai 4. Jadi kalau kita yakin berjuang di jalan Allah, niatnya benar-benar terus untuk akhirat, jangan kepada Allah akan jamin kita. Bintang surullah yang surut. Siapa menolong Allah, Allah akan menolong. Jangan menolong Allah, jangan khawatir, Allah pasti akan menolong kalian. Menolong Allah maksudnya menolong agama Allah, perjuangan agamanya, perjuangan sikap Islam. Itu pesan-pesan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.